Mas Faris bagaimana? Om Faris bagaimana tanggapannya saat tertulis tanggal 21 besok Mas Faris? Mundur dikit. Kalem. Ambil jalan. Ya, sebetulnya menanggapi tenang ya, ambil jalannya pelan-pelan. Bentarnya Om Faris. Sebenarnya sih menanggapi Ini yang belakang nggak mau. Yang belakang sampai jalan. Di belakang mundur. Sebenarnya sekali lagi ya, saya bicara dulu. Sebenarnya menanggapi replik dari jaksa penuntut umum, saya cuma ingin mengklarifikasi aja. Nanti mungkin di duplik juga akan saya sampaikan. Jalan dulu Bang ya. Sambil jalan Bang. Klarifikasi Nggak ada apa? udara nanti kasihan. Sambil jalan. Klarifikasi apa? Mas? Ya, jadi tanggapan yang saya akan tegaskan, mungkin saya bisa sampaikan sedikit di sini, bahwa memang dari awal saya Bang sambil jalan Bang. Saya di belakang jalan dong. sebagai pengguna, penyalahguna, pengguna, memang saya nggak pernah secara Kasihan ini Om Faris sih Bang. secara menanggapinya untuk misalnya memohon bebas gitu ya, enggak gitu. Itu mungkin dilihat oleh ya itu mungkin dilihat oleh penasihat hukum sebagai proses sesuai SOP aja. Tapi kalau saya sendiri sih terus terang sih berharapnya cuman saya diberi kesempatan kembali untuk rehabilitasi. Karena sekali lagi bahwa menyembuhkan diri dari rekan-rekan narkotika itu bukan hal gampang. Artinya nggak kecewa Mas Faris ya? Tidak kecewa. Kita masih kata bukan kecewa gini. Belum sampai di ujung ya, Artinya masih SOP, masih proses. Saya percaya bahwa sebagai Muslim saya percaya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu persis yang terjadi. Ya, sebagai warga negara Indonesia, saya percaya bahwa negeri ini ada negara hukum yang memiliki hukum yang pasti, dan sebagai terdakwa dalam perkara ini saya percaya pada proses hukum yang dilakukan oleh institusi hukum yang terlibat. Ya, itu aja sih. Jadi ya kita lihat aja. Yang bendera. Mana nih TV? Foto dulu lah. Merah. Lanjut. Bang terkait sidang hari ini. Bendera. Sidang Faris RM hari ini adalah pembacaan replik dari jaksa. Jadi apa itu replik? Adalah ketika tim pembela mengajukan pledoi, seringkali ada jawaban terhadap pledoi. Terutama kalau pledoi atau pembelaan dari tim penasihat hukum ini berupa permohonan supaya diputus bebas atau lepas dari hukuman. Itu jaksa harus menyanggah itu. Nah, karena kemarin pledoi kita adalah meminta supaya majelis hakim memutus bebas terhadap seorang Faris RM, tentunya jaksa harus melakukan replik jawaban atau sanggahan terhadap pledoi. Dan itu dilakukan dengan cara pembacaan replik secara tertulis yang tadi dibacakan. Jadi sudah benar jaksa melakukan kaidah hukum acaranya. Isinya tadi cuma persoalan beda penafsiran antara tentang sosok Faris RM. Yang pertama mengenai Faris RM ini bagi jaksa dianggap sehat walafiat, sehingga dianggap bukan pecandu. Karena kalau pecandu itu harus ada kecanduannya, gemeter-gemeternya atau rasa ininya, sakitnya. Ternyata jaksa menganalisa dalam ini Faris RM sehat-sehat saja. Jadi dianggap sebagai bukan pecandu atau malah orang yang sehat gitu, yang kemudian menyalahgunakan narkotika. Dari situ jaksa berbeda penafsiran dengan tim penasihat hukum, di mana pembela menyatakan Faris RM ini kecanduan. Jaksa bilang dia nggak kecanduan, gitu. Sehingga dia layak untuk dihukum, gitu, kata jaksa. Yang kedua mengenai kata legenda, bahwasanya Faris RM seorang legenda musik. Jaksa bilang dia bukan sebagai legenda musik, tapi kami bilang dia adalah legenda musik karena faktanya demikian, dia adalah legenda musik di Indonesia, seorang komposer pencipta lagu yang sudah malang melintang di dunia musik ya. Ingat, Faris RM itu malang dan melintang gitu ya.
Nah makanya dia ada di sini kan gitu. Tapi memang jadi legenda, jadi orang bintang dunia musik dia legenda. Nah bagi jaksa dia bukanlah seorang legenda, jadi dia dianggap harusnya sama dengan subjek hukum yang lain di mana mengikuti semua prosedur yang sah dan tidak ada keistimewaan terhadap seorang Faris RM. Tapi kami sama sekali tidak menganggap Faris RM adalah seorang yang istimewa. Kami hanya bilang dia legenda musik, patut dipertimbangkan. Istimewa tidak. Yang ketiga mengenai kontribusi. Apa kontribusi seorang Faris RM? Jaksa masih bertanya-tanya, sementara kami sudah memastikan Faris RM punya kontribusi terhadap negara. Itu yaitu dia memberikan kontribusi di dunia musik. Tapi sebenarnya semua orang juga punya kontribusi, siapapun dia yang hidup di negara Indonesia, yaitu dengan cara patuh terhadap hukum negara yang pertama, yang kedua patuh membayar pajak. Itu kan kontribusi setiap orang dan Faris RM melakukan itu. Jadi kita beranggapan Faris RM itu punya kontribusi buat negara sama seperti subjek hukum yang lain. Cuma perbedaan multi tafsir di mana jaksa melakukan penegasan terhadap dakwanya. Nah, nanti kita akan menjawab secara duplik untuk melakukan penegasan juga terhadap pledoi kita. Tapi karena jaksa mengajukan secara tertulis grafiknya, kita kemudian mengajukan duplik secara tertulis dan itu disetujui oleh majelis hakim akan diadakan di tanggal 21 Agustus tahun 2025. Kalau terkait usia gimana? Usia? Ya kan udah 66 tahun tuh, udah termasuk lansia kan Bang? Harusnya gimana sih Bang? Zaman sekarang teman-teman belum lansia karena banyak yang masih bekerja belum pensiun, hakim masih belum pensiun, banyak yang belum pensiun, jadi belum lansia dia itu. Kita ini yang udah batuk-batukin yang patut dipertanyakan. Bang, soal air bang. Bintang itu gimana bang? Postingan kita tentang ini. Oh ya. Ya. Ini ada postingan kita Mirsani yang katanya kawan-kawan itu menyindir saya. Tapi bagi saya ini ganteng ini. Sebenarnya postingan dari timnya Nikita Mirsani itu adalah mengagumi kita karena emang ganteng nggak sih? Ganteng. Ya berarti kan ganteng kan, berarti sebenarnya ya kita berterima kasih karena kegantengan kita diekspos secara berlebihan. Terima kasih lah sama Nikita Mirsani dan timnya ya yang sudah begitu kreatif menciptakan kegantengan buat kita. Nanti kalau banyak yang naksir kita, saya nggak bertanggung jawab, itu aja persoalannya. Bang, tapi memang ada masalah sebelumnya dengan ini? Nggak ada, saya nggak pernah punya masalah sama siapapun juga, sama kawan, sama musuh, nggak pernah punya masalah. Makanya hidup selalu bahagia kan, jadi sekarang nggak ada masalah. Tapi dibilangnya kripo dan lain-lain itu bisa. Coba, bacanya apa tuh? Ada bang, saya juga kawan. Iya. Bacain biasa. Pencabutan pengacara dari itu setiap tetap pidana. Karena tidak ada catatan dokumen itu yang dicabut dari karena tidak nyaman. Itu tapi ini brekele ya. Si rambut brekele ya. Rambut kita brekele nggak sih? Ya. Brekele, fakta. Berarti nggak ada dia mencemarkan karena emang rambut kita brekele, mau bilang apa? Gitu kan? Itu brekele gitu-gitu. Ganteng. Ini juga kan brekele ganteng kan? Apalagi senyumnya menawan. Yang kita permasalahkan nanti kalau banyak yang naksir kita via WA, dia harus tanggung jawab nih. Ya, gitu aja. Oke. Jadi tidak masalah ya Bang ya? Jadi tidak masalah. Nggak ada masalah. Cuma persoalan kalau banyak yang naksir itu tanggung jawabnya timnya Nikita Mirsani ya. Kalau banyak cewek yang naksir kita itu tanggung jawab mereka. Ya. Kembali lagi ke Bang Faris, mungkin sekarang kondisinya seperti apa? Tadi kan hati-hati ya kan? Teman-teman media, saya bersyukur karena teman-teman media setia meliput saya. Kata Pak Karam kan, saya bersyukur kepada Tuhan karena masih dihargai oleh teman-teman media. Itu dia bagus itu. Ya. Ngomong itu kan? Nah, ya udah. Nah, kalau terkait yang dari JPU kan dibilangnya bahwa dia tidak ada kayak indikasi kecanduan dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya dalam kondisinya saat ini tidak ada. Sebenarnya dari rehabilitasi tingkat pertama sudah ada analisis resmi dari rumah sakit dari nah itu faktanya. Tapi kan jaksa mungkin belum membaca itu atau belum lihat itu bukti itu sehingga jaksa menganggap dia nggak kecanduan, dia hanya main-main dengan narkotika kan. Tapi sebenarnya ukurannya adalah rehabilitasi pertama di mana ada catatan medis dari dokter yang menyatakan dia memang kecanduan sehingga dia direhabilitasi di satu titik di kali pertama. Bang, tapi abang sendiri udah memprediksi bahwa mungkin yang pledoi abang kemarin itu ditolak. Itu bukan ditolak, cuman pledoi kita sebenarnya tidak ditolak, tapi jaksa cuma menyanggah persoalan penafsiran mengenai beberapa hal yang sudah saya disebutkan tadi. Tanggapan keluarga gimana Bang? Tanggapan keluarga Faris sendiri?
Baik-baik aja, kalau kita selalu komunikasi kan, walaupun pakai telepati kita komunikasi. Dari keluarga gimana bang, sudah bertemu dengan keluarga? RSRM sudah, kalau di Cipinang kan di tahanan kan suka keluarga menjenguk. Kita bersyukur keluarganya begitu apresiatif terhadap diri seorang RSRM gitu. Artinya ada tanggung jawab keluarga. Masih kadang-kadang bawa makanan, bawa minuman, sama bawa cinta yang lain. Tapi kan katanya anaknya juga habis operasi. Iya, karena anaknya operasi itu, anaknya tetap bertahan dalam hidupnya kan. Operasi kemudian sembuh, itu kan tanda ketahanan dan cinta buat RSRM kan. Ada juga orang operasi langsung meninggal kan, ada juga. Persiapan untuk film selanjutnya. Oh iya, nanti kan tanggal 21 Agustus masih lama. Ya, jadi kita akan persiapkan secara sederhana. Kayak kita mengadakan ulang tahun sederhana, persiapan buat bikin pledoi juga buat publik juga sederhana. Bang, menjelang 17 Agustus dapat remisi nggak sih bang? Ya belum diputus bersalah. Jadi belum ada dikenal remisi itu. Ya. Oke, terima kasih Bang Deo.